Generasi Z dicari, diingat menjelang pilkada. di DPRD Bali itu termasuk paling muda. Anaknya Bupati Gianyar terpilih. Main beleganjur, Seadanya. Mas Gong Kebiar itu biasanya pas mau gladi, ini cepat-cepat artisnya mau gladi lebih. Di Singaraja tuh ada kejadiannya yang di Iya, Buanapatra. di Buanapatra yang Gong Kebiar Gong Kebiar, ngambul itu menjelang pilkada kita tahu lah tiba-tiba calon bupati atau calon wakil bupati itu tiba-tiba nongkrong di kafe gitu kan, tiba-tiba nongkrong di warung, tiba-tiba di pasar, tiba-tiba saja menjadi anggota dewan gitu karena privilege yang lain gitu, privilege dinasti gitu misalnya. Bisa aneh-aneh juga idenya gitu. Misalnya tiba-tiba ingin bikin kasino gitu kan. Oke, kita bertemu lagi Timpal Tatkala. Kita bincang-bincang lagi bersama Pimred balisering.com. Kita Apa kabar Le? baik-baik saja. Kita mau ngomongin apa ini di Lolohin Malu kali ini? Ini yang selama ini jadi pemikiran itu sering menjadi menjadi guyonan kita itu kan hubungan antara politik dan pemuda gitu. Karena gini yo, selama ini seakan-akan politisi atau orang-orang yang berkepentingan lah, termasuk penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu gitu misalnya, dan termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, baru berbicara soal pemuda, terutama orang-orang baru, pemuda-pemuda yang baru punya hak pilih sekali dua kali itu, Gen Z. Gen Z ya, Generasi Z. ya, yang seperti itu sepertinya mereka dicari gitu dan berusaha untuk ditemukan gitu. Meskipun mereka bersembunyi di tempat-tempat tertentu, tapi menjelang pilkada biasanya atau menjelang pemilu atau menjelang pilpres, mereka dicari dengan begitu giat gitu. Di mana mereka berada, di kampus, di sekolah, di komunitas seni, komunitas profesi, komunitas senang-senang gitu kan, termasuk juga seko-seko kalau di Bali itu termasuk seko tua dicari, termasuk seko mau boros gitu dicari, semacam itu. Sepertinya itu hanya dicari, diingat menjelang pilkada. Tapi setelah presiden dilantik, gubernur dilantik, pembicaraannya berbeda gitu. Seperti Tidak ada yang mencari terlupakan. gitu. Ya seperti terlupakan secara politik sih sebenarnya gitu. Iya. Gimana nih sebenarnya menurut pandangannya Yung? Ya memang anak muda ini kan dari pemilu ke pemilu memang selalu menjadi perhatian baik oleh perhatian serius ya, baik oleh penyelenggara pemilu maupun partai politik. Ya, partai politik. Politisi. Karena memang jumlah anak muda yang di Indonesia terutama itu kan memang sangat besar gitu. Potensi pemilih, potensi suara dari anak muda itu luar biasa. Kalau kita ingat di pemilu tahun 2024 kemarin di Bali itu pemilih pemuda yang termasuk golongan anak muda itu mencapai 51%. Bayangkan itu. Bagaimana hati para politisi tidak tertarik untuk meraup suara dari mereka, dan tentu berbagai cara akan dilakukan oleh partai politik dan politisi, termasuk oleh penyelenggara pemilu KPU, karena KPU ini kan berkepentingan bahwa pemuda ini dengan jumlah yang sangat besar kalau mereka tidak datang ke TPS, ke tempat pemungutan suara, tentu partisipasi pemilihnya akan sangat rendah gitu. Bayangkan misalnya separuh saja dari pemuda yang 51% itu, anak-anak muda itu tidak datang separuh aja kan sudah berapa tingkat partisipasi yang akan yang didapat di pemilu itu. Tapi itu terjadi Yung. Sebenarnya tingkat partisipasi yang rendah itu
kemungkinan anak muda yang Iya, banyak tidak memilih gitu. ya Artinya mereka tidak berhasil menemukan pemuda itu di mana tempatnya, tidak berhasil membujuk, tidak berhasil merayu untuk datang ke untuk TPS, datang ke untuk TPS, memilih itu. untuk memilih itu. Makanya Ya. memang ini jadi perhatian serius. Beberapa kali Ketua KPU Bali, Lidartawan selalu, Agung Lidartawan selalu bilang memang perlu apa namanya perhatian atau perlu penanganan serius terhadap generasi muda ini. Bagaimana menarik mereka supaya lebih aktif dalam pemilu-pemilu gitu, pilkada gitu ya. Iya, kalau mereka memilih artinya pemilu Pemilih sukses. sukses. Kalau mereka sembunyi tidak memilih. Tidak memilih, ya tapi kan persoalannya menemukan itu karena selama ini analoginya seperti ini ya. Kalau kamu eh, punya teman gitu, Hmm, kalau kamu biasanya kan kalau orang menawarkan barang, petugas asuransi gitu misalnya, atau orang yang bergerak di bidang multi level marketing gitu misalnya, tiba-tiba ingat teman gitu kan, ya. eh ih aku harus nyari apa namanya kalau multi level marketing gitu, eh, nyari pengikut gitu ya Pengikut biar biar bisa follower. poinnya lebih lebih banyak. Tiba-tiba ingat teman SD, tiba-tiba ingat teman SMP. Ketiba-tibaan ini yang bermasalah, Yom. Hmm. Masa anak pemuda dicari pada saat Pada saat diperlukan? diperlukan, saat 5 tahun sekali itu. Aku melihat di situ persoalannya. Ketika mereka SD, masih kecil nggak usah lah, nggak perlu tahu politik. Ketika SMP, masih remaja, biarlah main-main. Ketika SMA, belum 17 tahun gitu misalnya kelas 1, kelas 2, ya belum lah, politik nggak boleh masuk sekolah, bahkan pasang baliho aja nggak boleh gitu. Tapi pada saat 17 tahun dan mereka punya KTP, punya hak untuk memilih baru dicari dan anak muda kan bisa kelabakan. Ini aku Apa ini gitu? apa ini? Apa untungnya bagiku? Gitu. Pemilu itu apa pentingnya bagi aku kan seperti itu. Itu ketiba-tibaan itu sebenarnya Ya, yang terjadi. Ini memang ini gini KPU Bali sendiri memang mungkin sudah selesai ya melakukan penelitian atau survei. Kenapa anak-anak muda itu sangat susah diajak untuk ke TPS. Ini sedang dilakukan penelitian. Apakah karena sosialisasi yang kurang atau karena kampanye-kampanye yang tidak menarik atau karena apa? Sebenarnya kenapa Anda ini tidak, pertanyaannya mungkin kenapa Anda tidak tertarik untuk datang ke ya TPS gitu. kan Itu sedang apakah mungkin itu. orang-orang tua ini menyebalkan gitu? Nggak ikut lah urusan-urusan orang tua, politik itu kan bisa seperti itu kan. Ya, kalau anak muda tidak terlibat, orang tua bisa kelabakan. Eh, Sesuai data pada pemilu 2024 kemarin itu di Bali, DPT Bali itu 51% itu adalah pemilih muda. Dengan rincian yang umur usia 28 sampai 43 tahun itu sebesar 29%, dan itu kalau di jumlah itu 732.777 pemilih. Itu muda. Yang lebih muda lagi usia antara 17 sampai 28. Itu yang sering disebut apa namanya Gen Z. Nah, generasi Z itu jumlahnya 22% dari DPT. Bayangkan tuh hampir kalau di angkanya itu 941.000. Kalau itu tidak tidak tertarik, tidak berhasil kita aja, memang akan masalah di Tapi pesta kampanye demokrasi kemarin itu. itu calon-calon itu bisa nggak? Kan semua tiba-tiba main TikTok gitu untuk TikTok, merebut hati anak-anak anak muda muda karena anak muda itu tempatnya ternyata di di medsos. di medsos gitu kan seperti itu. Terus tiba-tiba ketemu sama seniman-seniman muda gitu tiba-tiba banyak hal yang tiba-tiba mereka lakukan. Tiba-tiba orang bicara tentang ekonomi kreatif gitu, tiba-tiba orang bicara soal artinya
apa-apa yang berkaitan dengan anak muda itu dicari terus-terusan. Itu pada saat kampanye. Itu berhasil nggak itu? Itu persoalannya karena memang seharusnya yang namanya pendidikan politik itu kan berkesinambungan Iya, terus kalau menerus menurutku tuh sejak SD sejak pendidikan SD. politik itu. Tapi ini persoalannya ketika akan pilkada atau pemilu baru ramai-ramai mencari pemuda. Dan disuruh memilih, Disuruh seakan-akan memilih. pendidikan politik itu cuma diajarkan untuk memilih gitu kan. Nah, Itu persoalannya gitu kan. Mereka tidak diajarkan untuk mengenal bagaimana pemimpin yang bagus. Mereka tidak diajarkan untuk mengenal hal-hal yang berkaitan dengan politik. Kebijakan-kebijakan itu mereka tidak belajar soal itu gitu. iya, padahal pemuda ini sangat penting loh. Iya, Apa itu kata-kata Bung Karno yang beri aku 10 10 ya. 10 pemuda akan kugoncang Dunia. dunia gitu. Ya, tapi gini, ada metode-metode untuk menjaring pemuda sebenarnya. Dan ini aku ingat pada zaman Orde Baru, pada Ya, zaman ya. zaman Zaman Orde Pak Baru Harto. itu sebenarnya sudah kesadaran-kesadaran untuk menemukan atau mencari, membuat pemuda tertarik sama politik itu sudah ada sejak zaman Orde Baru. Itu. Orde Lama itu pasti betul. ada, Pasti ada tapi kita tahulah Orde Baru itu dan banyak organisasi-organisasi kepemudaan yang dibentuk. Iya, ada macam-macam ya. Ya, KNPI yang paling terkenal gitu. ya karena semua organisasi kan bernaung di mengumpul di KNPI itu. Iya, itu ada AMPI juga kan. AMPI. Macam-macam lah. Bahkan alumni Paskibraka pun dikumpulkan untuk membentuk organisasi. Itu sebenarnya tujuannya kan menyuntikkan pendidikan-pendidikan politik di situ Ya. agar pemuda itu mau ikut Terlibat di terlibat dalam politik. persoalan-persoalan politik gitu. Dan mereka diberi kesempatan agar memang menang janji dan ikut terlibat dalam penentuan kebijakan, membuat regulasi misalnya. Iya, Kalau kita ingat memang di zaman Orde Orde Baru itu mungkin karena sistem pemilu yang berbeda ya. Kalau di zaman Orde Baru kalau kita atau sistem rekrutmen atau sistem penjaringan caleg itu kan berbeda. Kalau dulu untuk menjadi anggota DPR, anggota legislatif itu kan penentuan di pemilu itu berdasarkan nomor urut. iya, Dan itu biasanya partai-partai itu memberikan apa istilahnya ya? jatah. Jatah Iya. kepada kelompok muda itu di nomor jadi sehingga memang banyak pemuda yang di zaman itu juga ikut menjadi Aktif anggota DPR, menjadi anggota pengurus organisasi kepemudaan dengan tujuan, ini kan jadi persoalan dengan tujuan untuk menjadi anggota DPR atau anggota DPRD. Itu kan berbeda. Artinya aku pikir tujuannya tidak seperti itu. Tujuan organisasi kepemudaan, komunitas-komunitas kalau zaman sekarang itu kan banyak komunitas seni, komunitas senang-senang, misalnya orang suka skateboard membentuk komunitas seperti itu, orang suka musik membentuk musik, musiknya juga banyak-banyak keroncong, ada keroncong, ada macam-macam lah. dangdut. Dangdut harus disebutkan ya. Harus disebut memang dangdut. Ada underground gitu kan semacam itu. Nah, sebenarnya itu bagus sistem itu kalau menurutku. Cuman kan harusnya disitulah tempat kalau sudah terkumpul di situ tempat memberikan pendidikan politik yang benar, bukan iming-iming untuk menjadi anggota dewan. Kan itu persoalannya. Nah, sekarang kamu melihat nggak bahwa organisasi kepemudaan itu partai-partai sekarang menggunakan sistem yang sama kayak Orde Baru dengan iming-iming menjadi anggota dewan atau iming-iming jabatan politik gitu. Kan bukan pendidikan politik dalam pengertian memang. politik untuk memperbaiki negara gitu kan.
Mungkin itu cara memancing agar pemuda maulah berpolitik. Zaman sekarang itu kalau nggak ada embel-embel dapat jabatan apa, jangankan aktif di organisasi ya. Jadi relawan itu pun tujuannya akhir kalau nggak jadi komisaris atau jadi apa gitu. Yang penting dapat jatah lah istilahnya. Nah ini memang bermasalah dalam sistem Organisasi organisasi kepemudaan kepemudaan kita. kita. Banyak setiap partai sebenarnya punya organisasi sayap di bidang kepemudaan. PDI misalnya punya Punya BMI, Banteng Muda Banteng Muda Indonesia, Indonesia. Gerindra misalnya punya Tidar, kemudian PAN misalnya punya Barisan Muda PAN, Nasdem Barisan Muda Nasdem, kemudian P3 ada punya apa namanya Gerakan Pemuda Ka'bah misalnya GMP dan lain dan seterusnya. Tapi kan persoalannya gini, kalau menggunakan iming-iming bahwa yang aktif di kepemudaan, organisasi kepemudaan menjadi pengurus apalagi menjadi ketua di zaman orde baru kan mereka dijatah nomor gitu kan. Ya, Artinya kalau dia satu dapil itu dapat 4 kursi, dia setidaknya nomor 4. ada jatah untuk pemuda. Dan kemungkinan Terpilihnya besar. besar. Tapi sekarang Kalau sekarang agak susah bersaing dengan yang senior. iya, karena tarung Nah bebas. itu persoalannya memang di situ banyak pemuda dimanfaatkan dan disuruh bertarung gitu loh. Karena sistem pemilu tarung bebas ini menjadi masalah. Banyak pemuda yang berjuang mati-matian akhirnya tidak jadi. Tapi dia menyumbang suara banyak. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Karena dia yang menguasai. Tapi larinya ke para seniornya kan. Kalau kita lihat data di DPR RI misalnya. Hasil pemilu tahun 2024 kemarin itu catatan dari CSIS ya. CSIS itu Center Strategic for International Studies. Itu dari 580 anggota DPR itu yang tergolong muda, bisa disebut muda itu hanya 15%. Bayangkan tuh hanya 87 orang. Nah ini data ini menariknya lagi. Dari 87 anggota DPR yang muda itu, mereka terangkat itu karena ada hubungan dinasti politik. Bukan karena Perjuangan mereka secara full gitu. di organisasi kepemudaan khususnya. Atau di sayap-sayap Di sayap partai politik. partai politik itu. Bukan dari situ asalnya anak muda itu kan. Ya betul. Tapi mereka ngurus organisasinya sangat aktif. Dan mereka pasti menyumbang suara. Ya ada pengakuan menarik ini di DPRD Bali itu yang termasuk paling muda itu namanya kalau nggak salah itu Putu Diah Pratnya Maharani. Itu umurnya baru 22 tahun dan dia terpilih dengan suara terbanyak di Dapil Gianyar untuk DPRD Bali. Ternyata siapa ini sih dia? Anaknya Bupati Gianyar terpilih yang sekarang. Ade Agus Mahayastra. Dia mengakui kalau itu dia bisa terpilih karena privilege dari bapaknya. Ya itu sih nggak apa-apa seperti itu. Cuman kan adil saja gitu kan. Ya. Orang yang berjuang misalnya di organisasi kepemudaan yang di sayap partai gitu misalnya, mereka seharusnya dapat privilege juga gitu dalam pengertian yang berbeda. Tapi ada loh ketua BMI yang bisa jadi bupati juga jadi anggota dewan. Yang Tabanan. Eka Wilestuti. Tapi dia juga anak bupati. Anak bupati juga. Anaknya Pak Adi Widyatamo gitu kan gitu. Tapi kita ngelihat lah kalau Bu Eka itu memang dia militan lah di PDI. Ya tapi kelihatan di situ BMI-nya memang naik. Naik gitu kan. betul. Maksudnya dari segi kegiatan keaktifannya menemui pemuda-pemuda yang lain ada sampai mungkin masuk ke desa-desa. ini pengaruh dari bapaknya tapi
mungkin lebih besar dari memang aktivis yang benar-benar aktivis kah Eh, mereka. tapi kan kita berharap seperti ini, Yom. Pemuda itu dirawat, Hmm, dipelihara dalam tanda kutip itu memang harus terus-menerus, bukan hanya ya, menjelang pilkada. Bisa melalui organisasi sayap partai, partai, bisa juga partai politik menemukan atau pejabat eksekutif yang berasal dari partai politik atau anggota legislatif yang berasal dari partai politik juga menemukan komunitas-komunitas yang bukan sayap partai tapi dia punya andil besar untuk menggerakkan pemuda gitu. Kan banyak sekarang terjadi itu. Banyak anak muda sekarang itu punya komunitas, nggak mau dikait-kaitkan dengan partai politik, tapi dia punya punya apa? pendukung, Punya pendukung dan punya program yang bagus bagus. untuk menggerakkan ekonomi, menggerakkan olahraga, menggerakkan kesenian, kegiatan-kegiatan kepemudaan yang lain gitu. Ya sebaiknya seperti itu. Pemuda yang kreatif, yang inovatif, yang punya program-program bermanfaat bagi masyarakat itu yang seharusnya ditarik untuk ikut Nah, mengelola bangsa ini gitu. itu yang tidak kulihat. Misalnya organisasi sayap partai Hmm, seakan-akan tidak punya hubungan dengan komunitas-komunitas kreatif yang dibangun yang juga oleh dibangun oleh oleh pemuda. pemuda gitu. Ya. Karena ada semacam ini kan persoalan politik itu memang agak agak rumit ya dan sedikit kejam gitu kan. Kalau ada komunitas yang tidak mau maksudnya ngomongin soal politik, nggak diajak gitu kan. Nggak diajak, kan Nggak itu diajak. persoalannya. Tapi itu dicari-cari menjelang pilkada gitu. Padahal hal-hal seperti itulah yang sebaiknya secara politik itu mereka harus diperhatikan. Secara politik, cara merawat gitu kan, cara merawat pemuda biar selalu terhubung dengan masalah politik gitu. Misalnya apa sebenarnya yang diperlukan oleh Diperlukan oleh pemuda itu, pemuda? ya. Aku pikir politisi baik yang menjabat baik yang menjabat yang jadi anggota legislatif atau di lembaga eksekutif sepertinya masih masih meraba-raba ini apa sebenarnya yang ditemukan yang diinginkan oleh pemuda gitu. Ya sebenarnya kan di situ letak ininya ya, pejabat tuh melihat pemuda itu bukan hanya melihat apa yang mereka butuhkan, tapi diberi kesempatan pemuda itu apa yang bisa mereka kerjakan kan. Ide-ide mereka itu apa? Kamu mau ngerjakan apa? Mengerjakan ini, ide kamu apa? Kan itu yang biasanya tidak tidak didapat oleh para pemuda sehingga mereka bikin kegiatan sendiri baru setelah maju dilirik oleh para penguasanya gitu. Nah, Iya, persoalannya di situ. Seperti ini. eh, Pemuda tidak berhubungan dengan politik, pertama tidak dihubungkan atau harus dihubungkan. Ini persoalan apa ya? Agak susah mungkin intinya mengatakannya gini, seperti ini. Ada komunitas ya anggaplah kalau kita nggak kenal komunitas seni gitu, seni. komunitas seni. Terus datanglah orang politisi, kamu mau masuk ke partai? Dia ajak masuk ke partai karena tahu komunitas seni itu anggotanya banyak gitu misalnya, dan mereka dipercaya, didukung oleh teman-temannya. Oh ini pemilihnya banyak, tapi mereka diajak untuk masuk partai. Ya tentu. Dihubungkan artinya gini, mereka terhubung secara tidak langsung, tapi tidak harus berhubungan secara langsung. Kan itu sebenarnya yang harus dilakukan. Ada kebijakan-kebijakan regulasi untuk membuat anak muda itu menjadi sejahtera hidupnya. Misalnya gini, komunitas seni, seni pertunjukan gitu misalnya, lokal, Ya, seni tradisional. teater. Gitu. Tapi tidak pernah misalnya mendapatkan tempat yang bagus pada festival-festival besar gitu. Kalau kita bandingkan perlakuan-perlakuan misalnya atau cara menghargai artis atau seniman, biasanya kalau artis dari pusat dari Jakarta itu mendapatkan mahal. selain bayaran mahal juga dapat Fasilitas fasilitas yang bagus. Sementara pemuda-pemuda yang jadi pembuka main beleganjur, Mas Gong Kebiar itu biasanya masih naik pick up. ya itu udah klise itu udah hal klasik gitu.
Artinya tidak ada apa namanya tempat transit gitu semacam itu tidak disediakan dengan bagus. Bahkan ini kan sering terjadi. Ya, Bahkan mereka untuk gladi pun susah gitu kan. Pas mau gladi, ini cepat-cepat artisnya mau gladi lebih lebih artis karena ada artis nasional. Itu kan sering terjadi persoalan itu. Kemarin temanku seniman di Facebook juga ngeluh soal itu. Di Singaraja tuh ada kejadiannya iya, iya, yang di Wonopatra, di Buanopatre yang gong kebiar Gong Kebiaran, ngambul itu ngambul. itu kan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, itulah secara politik harus dibikinkan regulasi Ya, atau apalah namanya kalau bukan perda, bukan undang-undang gitu misalnya. SK Bupati, Ada sikap politik dari SK Bupati ya gitu sikap bupati atau sikap anggota DPR bahwa dia berada di pihak pemuda itu, komunitas pemuda itu kan gitu. Nah, itu yang jarang terjadi. ya karena kesannya kita di daerah itu terlalu mendewakan yang dari Jakarta, di mana sehingga lupa. Ya, itu kan sebenarnya jamak itu. Secara logika itu memang gitu. Kita selalu terpesona pada hal-hal yang gemerlap. Tapi kan yang lokal, yang pemuda lokal, yang berjuang, dia tidak harus menjadi anggota dewan untuk bisa hidupnya sejahtera. Sejahtera. Ya, Tapi artinya mereka bisa tetap berkesenian, dibikinkan semacam aturan misalnya yang jadi standar yang di standar bayaran. Misalnya bayaran gini, gitu. kalau menggunakan seniman tradisional untuk pembukaan festival besar atau konferensi internasional gitu misalnya, ada standar yang harus disepakati. Ada hal-hal yang harus secara politik itu harus mengikat hal-hal seperti itu. Itu. Kalau mereka ngayah itu beda. Kalau mereka nari di puro atau nari di Banjarnya sendiri itu beda. Beda. Tapi kalau untuk urusan ketika mereka ditempatkan dalam satu panggung dengan artis nasional atau artis internasional atau dengan penampil-penampil yang lain, secara politik itu politisi itu harusnya berpihak. Pada seniman ini. Ya jangan hanya ngomong aja, wah saya prihatin dengan perlakuan. Jangan hanya seperti itu, tapi bikinkan gitu, Ya bikinkan. kalau di anggota dewan langsung bikin rekomendasi kepada gubernur, bikinin SK gubernur Iya bisa soal seperti itu. standarisasi Iya bisa seperti itu. pementasan Itu salah satu cara untuk merawat secara politik para pemuda itu. para pemuda-pemuda yang seperti itu. Misalnya gini, ada kejadian gini, ada kebijakan bantuan pusat gitu misalnya untuk komunitas-komunitas pelaku ekonomi kreatif. Ini misal ya. Atau pelaku olahraga gitu misalnya, atau pelaku seni gitu misalnya seperti itu. Ketika bantuan itu turun, pemerintah atau orang-orang pemegang kebijakan itu tidak punya data siapa yang harus dikasih gitu. Tiba-tiba ada kelompok baru dibentuk. yang dibentuk untuk bisa menerima bantuan atau menerima program-program mengerjakan program-program seperti itu. Sementara yang selama ini kelompok-kelompok pemuda yang bergerak yang sudah aktif. Tidak dikasih karena tidak ditemukan gitu, tidak tercatat, tidak pernah dilihat gitu, tidak pernah diajak ngobrol gitu. Makanya penting politisi itu sebelum bukan hanya menjelang pilkada ya. Menjelang pilkada kita tahulah tiba-tiba calon bupati atau calon wakil bupati itu tiba-tiba nongkrong di kafe gitu kan. Tiba-tiba nongkrong di warung, tiba-tiba di pasar gitu kan. Oh ini Ibu ini Tiba-tiba jualan ngopi tipat di gitu. pasar Ya, gitu. tiba-tiba ngopi di pasar, tiba-tiba ngopi. di pantai Dan itu hanya terjadi menjelang pemilu dan kita curiga itu hanya untuk mencari dukungan gitu. Bukan untuk membuat upaya-upaya membuat kebijakan gitu pada saat menjabat nanti. Makanya kalaupun setelah pilkada, setelah dilantik gubernur, bupati dan lain-lain itu harus tetap mengetahui bahwa di mana ada pemuda. Di mana pemuda itu bersembunyi. Di mana mereka asik ngobrol sesama teman mereka. Apa yang mereka obrolkan? Apa yang mereka obrolkan?
Artinya 5 tahun lagi kita tidak susah-susah nyari lagi, kita tidak teriak-teriak di mana pemuda ini, di mana mereka, kenapa mereka tidak aktif, kenapa mereka pasif, Pasif, ya tidak mau ke tidak TPS. peduli sama negara gitu kan, bisa tuduhan-tuduhan semacam itu kan bisa lebih menjauhkan pemuda dari orang-orang tua seperti kita ini kan. Sampai pembicaraan kita selama ini, kita belum menemukan formula yang tepat. Bagaimana apa yang harus dijanjikan kepada Pemuda pemuda oleh partai oleh politik. partai politik, apakah menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat BUMN atau BUMD atau menjadi direktur atau jadi komisaris, atau kalau kita menjanjikan kamu akan jadi pinter, jadi itu kan Jadi kreatif, jadi jadi inovatif. iming-iming yang abstrak itu. Kata inovatif, Ya. kreatif itu udah abstrak. Orang kan perlu apa yang kami dapatkan. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara itu membuat kehidupan mereka menjadi lebih bagus. Itu sebenarnya. Tapi kan membuat kehidupan mereka menjadi lebih bagus itulah persoalannya. Nah, ini Sepertinya nggak ketemu selama ini gitu. ini mungkin yang perlu diluruskan entah oleh siapa. Kita melihat kecenderungan di masyarakat termasuk di kalangan pemuda, kalau mereka aktif di partai politik, kemudian aktif berpolitik, kalau dalam musim pilpres jadi relawan, musim pilkada jadi relawan, selalu kayaknya di bayangan mereka itu mereka akan menjadi apa? Apakah menjadi komisaris BUMN? Apakah mau dapat jatah staf ahli, staf sus? Ini kan apa ya? Jadi bayangan mereka itu kalau tidak dapat jabatan itu, mereka sia-sia bekerja gitu. Ya. Padahal kan bukan hanya itu, kalau aktif itu Itu yang memang harus harus diperbaiki. diluruskan. Misalnya gini, kalau mereka aktif di kepemudaan itu, aktif berjuang misalnya, meskipun mereka bergerak di bidang sosial gitu misalnya, memberi bantuan ke desa-desa, mereka tahu kondisi desa, mereka pasti akan menjadi lebih baik ketika kalaupun mereka pada akhirnya menjadi anggota dewan gitu misalnya seperti itu. Ya. Kalaupun pada akhirnya mereka menjadi pejabat gitu kan. Itu kan prosesnya benar gitu kan, prosesnya benar. Misalnya kalau ketimbang dinasti ini jelas lebih bagus gitu kan, itu lebih bagus. Apalagi digabungkan dinasti sama keaktifan itu. Iya. Karena kan ada juga misalnya kalau dia tiba-tiba menjadi anggota dewan tanpa proses-proses menjadi aktivis kepemudaan, tidak pernah misalnya tiba-tiba menyumbang sembako, bawa sembako aja nggak bisa gitu misalnya, kayak masih tetap seperti pejabat bawa sembako. Tapi kalau mereka terbiasa menemui rakyat, menemui masyarakat, biasa ke desa-desa, biasa menyeberang sungai jalan kaki, mereka ketika mereka menjadi pejabat mereka kan setidaknya masih bisa diandalkan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba saja menjadi anggota dewan gitu karena privilege yang lain gitu, privilege dinasti gitu misalnya, bisa aneh-aneh juga idenya gitu. Misalnya tiba-tiba ingin bikin kasino gitu kan, bisa seperti itu kan. Agak aneh lah gitu kan itu. Tapi ini penting. Nah, selama ini di zaman Orde Baru itu jelas lah iming-imingnya mendapat jabatan, nomor jadi. Tapi sekarang kan nggak bisa. Jadinya nggak. Itu mungkin yang menyebabkan organisasi sayap kepemudaan di partai politik itu nggak begitu laku. Nggak begitu laku. Apa perlu ya mungkin kita kembali mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan kita zaman pemuda itu? Iya, mereka berjuang kan tanpa pamrih. Nah, sebenarnya itu terjadi sekarang, Yom. Ada orang-orang yang merdeka. Ya. Cuman pejabat kita tidak menemukan banyak. Kita itu ada yang aku bilang tadi, ada pemuda-pemuda yang merdeka. Merdeka dalam pengertian mereka tidak mau bersentuhan dengan partai politik dan politisi. Karena mereka menganggap partai politik kotor gitu misalnya.
kan anggapan politik kotor itu kan salah juga gitu kan, itu Iya, seperti itu betul. karena mereka tidak pernah diberikan pelajaran atau tidak maksimal lah pelajaran mereka Pelajaran tentang politiknya. tentang politik gitu. Tapi yang merdeka ini bagaimana cara mendekatinya kan gitu sebenarnya. Kalau misalnya yang mereka nggak mau masuk ke partai politik, nggak mau ngomongin soal politik, tapi Pendekatannya harus mereka dengan cara lain. ya mereka punya kontribusi yang besar terhadap Daerah. daerah, terhadap perkembangan daerah itu. Misalnya ada orang yang mengembangkan paket wisata di satu desa gitu. Dia sendiri dengan mandiri, ada teman-teman kita seperti itu. Misalnya Iya. di Gawaso ada anak muda yang mengembangkan kerajinan bambu gitu dan dia berjuang sendiri untuk menemui buyer gitu misalnya, menemui investor gitu misalnya untuk diajak kerjasama. Nah, kecenderungannya hal-hal seperti itu tidak didekati. Ini di mana masalahnya sebenarnya? Pemuda-pemuda seperti itu kecenderungannya dijauhi Dijauhi. oleh Kalau dijauhi secara mereka juga oleh anti politik jadinya. ya karena mereka dianggap anti politik gitu. Padahal kan disitulah sebenarnya investasi politik seorang politisi itu dijalankan. Dijalankan. Bukan dengan mendekati mereka dengan menjanjikan masuk Jabatan akan dapat politik. jabatan ini. Iya, Mestinya kan bukan itu, tapi bagaimana agar inovasi mereka itu dihargai, dikembangkan, dipermudah gitu misalnya, dikasih fasilitas. fasilitas. Jadinya pemerintah daerah itu udah bener menjadi fasilitator gitu kan. Kalau ada orang seperti itu, kalau kita banyak punya teman-teman merdeka Ya, seperti merdeka. itu. Ada teman kita misalnya di mana di Buleleng Timur gitu misalnya, asik sendiri ngembangkan desanya untuk wisata, untuk produk lokal itu mereka jual Atau mungkin pemerintah gini Le, itu sudah berkembang biar deh cari aja yang nggak berkembang gitu. ya. Nah, kecenderungannya sekarang itu karena partai politik, organisasi kemudaan yang berafiliasi terhadap partai Partai politik itu politik itu. dalam tanda kutip nggak laku itu. Kalau KNPI dulu pada zaman Orde Baru sangat jumawa gitu misalnya, sekarang kan nggak ada calingnya gitu kan. Ya, ketua KNPI itu nggak secara politik itu nggak kuat gitu kan, itu Kalau semacam sekarang ya ya kalau betul. sekarang gitu. Nah justru sekarang kalau kecenderungannya aku lihat pemerintah daerah termasuk Gubernur Koster ketika dia menjabat periode pertama, perhatiannya itu ke organisasi tradisional. Salah satunya itu Sekotruno. Keturunan. Sekotruno itu sangat efektif. Tapi tetap juga sering disalahgunakan itu hanya untuk meraup Meraup suara, suara. bukan memberikan jaminan kesejahteraan bagi Sekotruno yang bekerja di desanya gitu misalnya. Misalnya ada pemuda yang suka menjadi petani, tinggal di desa. Banyak itu sekarang, ada banyak itu pemuda sekarang itu diperhatikan secara terus-menerus gitu, seperti itu. Tapi Sekotruno itu efektif itu. Efektif untuk mencari suara. Ya cari suara gitu kan. Biasanya karena Sekotruno efektif, aku sih menduga Majelis Desa Pakraman sekarang kan ada paiketan Yowana gitu kan. Yowana itu sebenarnya upaya-upaya untuk membuat pemuda itu menjadi gampang ditemui. Itu mereka kumpulkan. Gampang ditemukan, artinya mereka tidak liar kemana-mana, tidak individual gitu kan, susah mencari satu persatu. Kalau sudah diikat, paiketan namanya ini artinya diikat gitu kan, diikat cukup telepon ketuanya, kumpulkan, ini ada program kita mau, ada upaya-upaya seperti itu. Tapi Sekotruno itu sudah kuat, itu sangat tradisional dan sangat kuat apalagi di Bali Selatan. Di daerahku itu di Tabanan itu kalau nggak masuk Sekotruno itu berarti merasa nggak pernah hidup, itu nggak pernah masuk Sekotruno. Kalau misalnya di situ kan tidak ada orang tiba-tiba menjadi anggota Banjar Adat, itu kan nggak Harus bisa. melewati itu dulu.
Tapi karena kekuatan Sekotruno ini cukup besar gitu, cukup besar. Pikiran kita tuh salah untuk ini lumbung suara. Itu pikiran politisi yang Nah disitulah sebenarnya hal-hal yang membuat banyak pemuda misalnya jadi ngambul gitu kan. Jadi membuat menganggap politik itu hanya kalau ada kepentingan baru politik jalan. Pemuda menganggap seperti itu. Misalnya gini, kalau musim nyepi, menjelang nyepi Menjelang ini, hari raya, kalau Sekotruno bikin ogoh-ogoh, aku bisa yakin itu politisi itu datang. Kamu perlu apa? ngasih sumbangan. Ya baju kaos gitu misalnya. Itu sangat efektif Meraup mereka, meraup mengajak mereka. merangkul. Tapi upaya-upaya untuk membuat Sekotruno atau anggota Sekotruno itu membuat hidupnya menjadi lebih bagus secara keseluruhan itu aku pikir itu sampai saat ini tuh belum Belum ditemukan ditemukannya. formulanya gitu. Itu kan hanya sesaat, insidental. Ya secara politik itu karena menguntungkan secara politik memang insidental gitu. Kalau di daerahku, di daerah Bali Selatan gitu, Tabanan, Badung, dan Pasar gitu kan, Sekotruno mau apa? Bikin turnamen voli. Ya hadiahnya dari Dia anggota dewan. anggota dewan gitu kan, dari politisi. Mau turnamen meceki gitu misalnya, yang sekarang jadi yang ngetren gitu di daerah sangat ngetren, itu dapat dukungan juga secara politik. Itu bikin lomba mancing gitu misalnya. Banyak kegiatan-kegiatan muda, tapi setelah itu apa gitu? Sehari-hari itu Sehari-harinya, apa keseharian program? mereka itu, hidup mereka itu seperti apa nanti? Nah, kan itu Katanya Sekotruno itu dapat insentif berapa ya? 25 juta per tahun. per tahun. Itu janji. Iya aku dengar-dengar seperti itu. Desadat udah dapat, Sekotruno belum. Mungkin mulai tahun anggaran. ya janjinya 25 juta. 25 juta tuh nggak bisa bikin ogoh-ogoh kalau di Bali Selatan. Habis itu. Habis sekali pakai itu udah habis. Yang seperti itu. Artinya itulah kalau kita ngomongin soal materi, ya seperti itu habis gitu. Tapi kalau kita bicara soal kesinambungan, bagaimana pemuda di desa itu bisa kreatif kalau dia jadi petani-petani yang kreatif, kalau mereka jadi pengukir yang kreatif, kalau bisa bikin patung yang kreatif, itulah yang difasilitasi terus-menerus. Termasuk pemasarannya. Biar hidup mereka menjadi lebih bagus gitu. Jangan hanya insidental. Dimanfaatkan suaranya aja. Itu gampang itu. Itu di daerahku di Tabanan itu benar-benar kalau politisi tidak disukai oleh Sekotruno itu nggak bisa habis lah itu gitu kan. Karena Sekotruno itu dia punya ikatan secara emosional itu secara adat. Ya, satu Banjar. Kalau ditelepon, Bapak mau sosialisasi masih mau keramo ke situ, telepon ketuanya, anggotanya akan datang. Itu. Dan kalau disuruh memilih semuanya bisa memilih semuanya gitu kan. Sebenarnya itu potensi luar biasa kalau tidak hanya digunakan untuk meraup suara ya. Di situ sebenarnya itu dilakukan tidak pada saat musim pilkada. Setelah Gubernur Koster dilantik, setelah Bupati dilantik gitu misalnya, itu harus dipikirkan kembali sejak awal. Bagaimana caranya membuat organisasi-organisasi tradisional ini baru Sekotruno. Kalau misalnya ada pemuda masjid gitu misalnya, atau pemuda gereja gitu, apa namanya kalau di Kristen itu di masyarakat Kristiani atau Buddha juga didatangi pada saat menjelang pilkada. Tapi mereka ya pastilah setiap 5 tahun mereka ngumpul gampang lah nyari. Cari aja ke masjid udah ada pemuda masjid. Kan kayak gitu. Ya itu kan fenomena umum sebenarnya di mana-mana kalau menjelang 5 tahun. Tapi kalaupun umum itu jangan dibiasakan kalau itu nggak bagus gitu. Seharusnya memang politisi itu kan tidak hanya
memanfaatkan pemuda itu saat pemilu atau pada saat pilkada misalnya, agar mereka jadi tempat mengumpulkan orang gitu loh. Iya. Karena mereka punya jaringan itu. Ya memang pemberdayaan setelah itu, setelah pemilu, setelah pilkada itu kan harus lebih serius lagi. Sebenarnya kalau kalau pemberdayaan itu dilakukan, justru tidak perlu lagi merayu-merayu mereka untuk memilih politisi itu. Iya, udah Itu pasti dengan itu. sendirinya mereka itu sudah secara batin, Secara pikiran, emosional. emosional sudah terikat, sehingga itu justru lebih lebih memudahkan politisi untuk ke pemilu berikutnya. Ya, Nggak bisa usah saja repot-repot menjelang lagi. pilkada mereka berpikir seperti ini. Mm-mm. Kalau aku nggak memilih, kalau pemilu ini nggak sukses, kalau pilkada ini nggak sukses, Kasihan program-programku program bisa itu nggak jalan nggak gitu jalan. kan itu. Bisa seperti itu Iya, berpikirnya. Kalau sampai berpikir seperti itu, ya sukses terus pemilunya, yo. Nggak perlu kampanye kemana-mana. Pemuda, memilihlah, gitu kan. Iya. Tunjukkan partisipasimu. KPU nggak repot-repot Nggak repot-repot suruh sosialisasi, anggarannya bisa anggaran dipotong. bisa dipotong sosialisasi. Tinggal ini pemilihan tanggal sekian, datang mereka. Saya sudah Ya, punya karena jago nih. mereka tahu bahwa pemilu itu penting bagi Penting mereka, gitu. Nah itu sebenarnya kuncinya. Di situ kuncinya. Kalau pemuda sudah diikat dengan itu, pasti mereka datang dengan sendirinya. Kalau sudah mereka tahu bahwa politik itu penting bagi kehidupannya, bagi masa depannya, dan anak cucunya, pasti mereka akan ini. Ya caranya dengan begitu, bukan hanya didatangi saat pemilu ketika diperlukan suaranya. Tapi Kalau didatangi saat pemilu, sepertinya pemuda hanya penting untuk memilih untuk memilih aja. politik untuk politik, gitu kan Ya, itu. betul. Harusnya kan politik untuk seniman, politik untuk petani muda, politik untuk penggerak olahraga di kampungnya, politik untuk penggerak UMKM di desanya masing-masing. Harusnya politik itu seperti itu, bukan politik untuk politik. Karena kalau politisi datang ke desa, ke Sekotruno, ke masjid gitu misalnya, ke gereja atau ke pura, ini urusannya pasti politik gitu kan. Dan itu yang biasanya dijauhi. Iya, dan itu yang membuat anak-anak muda menjadi hilang gitu kan. Tapi ngomong-ngomong sekarang di mana ditemukan pemuda itu, Yo? Di medsos, di rumah-rumah masing-masing. Di kamarnya mereka Di ya. kamarnya sekarang. Bagaimana cara menemukannya? Cara menemukan mereka ya Main medsos, main ikut. medsos. Tapi itu salah. Pantes politisi sekarang banyak yang main TikTok. Pejabat-pejabat itu banyak yang main Instagram tapi kelihatan aneh sekali. Aneh. Tiba-tiba ikut goyang-goyang, tiba-tiba ikut nganggu-nganggu. Kan lucu itu. Yang nggak pernah TikTokan tiba-tiba itu ikut karena nyanyi-nyanyi. kayaknya mereka nggak tahu bagaimana cara menemukan pemuda di medsos ya. Iya, harus belajar. Harus belajar itu. Harus belajar menemukan mereka di di medsos. medsos. Iya. Ya, itu ada ilmunya. Kalau nggak belajar juga nggak bisa menemukan mereka. Bukan sekedar tampil di kamera, goyang-goyang, akan dilihat oleh pemuda gitu. Nah, itu akan terjadi setiap 5 tahun sekali hal-hal seperti itu.